Bapak Ibu pemirsa sekalian, selamat menonton podcast BK Sipil BII. Hari ini kita mendapat tamu yang istimewa, Bapak Insinyur Jarod Widyoko SP1, Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Apa kabar Pak Jarod? Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih Pak, Bapak berkenan hadir di podcast BK Sipil ini. Dan hari ini kita akan membahas tema mengenai perkembangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Pak Dirjen, kita mengenal air, tentunya air sebagai sumber kehidupan masyarakat. Ya. Keberadaannya secara alami dinamis, mengalir menuju yang lebih rendah dan tentunya melewati batas-batas administrasi seperti kita melihat di berbagai wilayah sungai di Indonesia ini. Kita mengenal bahwa keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca daerah. Implikasinya tentunya ketersediaan air tidak merata setiap waktu dan setiap wilayah. Pak Jarod mungkin Indonesia melihat ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, curah hujannya enggak sepenuhnya sama tentunya. Sejalan dengan perkembangan dewasa ini, penduduk terus bertambah, kegiatan masyarakat juga tentunya bertambah karena ekonomi maupun juga karena bertambahnya penduduk. Di satu sisi tentunya ini meningkatkan kebutuhan akan air, dan di sisi yang lain tentunya fungsi lingkungan yang tentunya punya kapasitas daya dukung, daya tampung lingkungan ada dampak negatif dengan semakin bertambahnya penduduk dan kegiatan tersebut. Dan tentunya ini meningkatkan potensi, dan ini kejadian juga terhadap daya rusak air. Kita banyak melihat ya, meluapnya sungai atau genangan yang melebihi normal lah gitu, dan banjir terutama di daerah yang padat tadi di perkotaan. Untuk itu kita melihat bahwa undang-undang terkini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pak Dirjen, dengan tema perkembangan pengelolaan sumber daya air tadi dan memperhatikan perkembangan tersebut, tentunya setiap periode punya tantangan. Kita melihat sebelumnya, bahkan pada zaman pra-kemerdekaan itu, karena tantangan pada masanya waktu itu, undang-undang yang mengatur mungkin dalam bahasa waktu itu adalah Algemene Water Reglement, itu tahun 1936 ya. Kemudian tentunya kita mengenal Undang-Undang Nomor 11 tahun 74 tentang pengairan. Kemudian kita melihat perkembangan kebutuhan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Kemudian terakhir tadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Pak Dirjen, mohon bagaimana ya sebetulnya refleksi yang unik ya dengan perkembangan sejauh ini terkait tadi bahwa sebetulnya perkembangan tadi kita atur dengan undang-undang yang penekanannya berbeda-beda. Ya, terima kasih Bapak Hermanto Dardak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak, ada kesempatan yang baik ini bisa berkontribusi untuk
BI di dalam termasuk mensosialisasikan ini. Jadi saya sangat bersyukur dalam terima kasih bisa bertemu dan menjelaskan hal-hal mengenai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ya, jadi kalau dilihat tadi perkembangan mulai dari tahun 2011, Undang-Undang tahun 2011 sampai sekarang Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Ini ada perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan. Saya hanya sampaikan aja misalnya pengelolaan. Sekarang pengelolaan wilayah sungai pengendalian sumber daya air berbasis dari pengelolaan wilayah sungai. Itu terutama yang Undang-Undang 2004 itu ya, kebutuhan untuk memadukan sudah mulai lah gitu ya. Waktu itu ada tekanan-tekanan global juga ya Pak. Iya, jadi rentetan itu sampai kita ada peraturan menteri yang membagi seluruh Indonesia itu terbagi habis menjadi 128 wilayah sungai. Itu terdiri dari 64 yang kewenangan pusat, 52 kewenangan provinsi, dan 12 kewenangan wilayah kabupaten. Nah, ini ada beberapa kriteria. Kenapa yang wilayah pusat? Ada yang lintas negara, ada yang strategis nasional, dan juga ada yang lintas provinsi. Nah, memang ada beberapa kriteria yang sebagai contoh lintas kabupaten. Ini menjadi kewenangan provinsi. Tetapi kalau ada wilayah sungai yang hanya mengalir di satu kabupaten, ini kewenangan kabupaten. Ini pengelolaan wilayah sungai yang ada sekarang yang harus kami ikuti. Ini tidak mengenal batas wilayah provinsi, karena secara melihat kondisi sungai ini dari hulu mata air sampai ke hilir. Ini dia tidak melihat, oh ini kabupaten mana berhenti, tidak ada. Jadi administrasi nggak sama dengan catchment areanya. Iya. Ini yang tadi salah satu hal yang unik Bapak. Unik karena apa? Pengelolaan wilayah sungai tidak mengenal batasan daerah administrasi. Lalu juga kenapa ini harus pusat misalnya? Contoh Ciliwung. Ciliwung itu ada wilayah Jawa Barat, ada wilayah DKI. Wilayah Jawa Barat juga terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Ada Bogor, ada Cianjur. Ada Jawa dan Cianjur. Nah, ini kalau nanti misalnya dulu pengelolaannya berdasarkan di masing-masing provinsi, kan wah di sana memberikan kontribusi di dalam melipat gandakan runoff yang menerima akibatnya di bawah. Nah, inilah yang makanya menjadi satu kesatuan terpadu di dalam pengelolaan wilayah sungai. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ada beberapa hal yang mau tidak mau harus terjadi. Sebagai contoh, konsekuensi dengan adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk konsekuensinya akan menambah tempat berteduh. Makin besar tempat berteduh berarti otomatis akan membuat rumah. Rumah berarti akan membuka lahan. Ada juga perkembangan industri. Dia mempunyai butuh lahan harus untuk pabriknya. Ada juga real estate yang harus membuat rumah untuk penduduk. Lah, ini semua mempunyai konsekuensi. Yang tadinya hutan, di mana hujan turun, kalau di wilayah hutan dia akan terhambat oleh daun-daun busuk, banyak infiltrasi, sehingga ini menjadi aliran groundwater, aliran bawah tanah. Tetapi dengan adanya perubahan menjadi jalan, menjadi kantor, hujan yang turun, dia akan segera mengalir ke selokan, yang ujung-ujungnya ke sungai. Sungainya bertambah, infiltrasi ke waternya, ke tanahnya berkurang, gitu ya. Sungai bertambah, yang disampaikan Bapak,
pernahlah Bapak mengetahui atau pernah melihat suatu sungai yang bertambah dalam sendiri atau bertambah lebar sendiri? Pernah melihat Bapak? Umumnya mengecil malah. Karena Ini sedimentasi kan. Ini fenomena yang harus kita hadapi. Iya. Sehingga apa? Hujan turun langsung cepat ke sungai, segera mengalir ke laut. Itu pun kalau untung mengalir ke laut. Kadang-kadang kapasitas sungai tidak mampu, dia akan meluap ke kanan kirinya, sehingga yang berkorban adalah masyarakat. Inilah yang kami harapkan Bapak. Kami tetap pembangunan jalan terus. Pembangunan rumah harus jalan terus. Itu harus. Tetapi kami dari Kementerian PUPR ataupun dari yang mempunyai kewajiban untuk meminimalis tadi akibat daya rusak, kami harus bergerak. Nah, kami ada tugas pokok dan fungsi dan ada batasannya. PUPR hanya di sempadan sungai, membuat bendungan dan lain-lain. Kecuali ditambah membuat embung, membuat tampungan-tampungan air. Tetapi ini tidak signifikan dengan bertambahnya coefficient runoff, Bapak. Rumahnya air itu terlalu banyak dipakai industri, dipakai perumahan dan lain-lain dibandingkan dengan tambahan embung yang tadi tambahan embung. Dan Pak Dirjen itu yang kita amati bahwa sebetulnya mestinya kapasitas sungainya bertambah tadi ya dengan tambahnya penduduk, tambahnya kegiatan intensitasnya makin tinggi karena masyarakat semakin kesejahteraannya semakin baik, itu kebutuhannya semakin besar tadi. Betul. Nah, dengan gambaran tadi Bapak tentunya mengelola wilayah sungai dari hulu ke hilir itu ada pola sumber daya air Bapak ya. Biasanya kalau gitu kan kita rancang 20 tahun itu ya. 20 tahun ya. Yang intinya Bapak tadi neracanya harus itu. Kapasitasnya tadi itu tentunya dengan pertumbuhan penduduk, dengan berbagai aktivitas yang meningkat itu harus selalu dilihat posisinya gitu ya, bahwa neracanya harus tercapai. Sejauh mana Pak itu dikaitkan dengan Bapak penanganan mulai dari konservasi, pendayagunaan, sampai pengendalian sumber daya air tadi? Gitu. Iya. Terima kasih. Saya mau identikan mengenai antara jalan dengan sungai, Pak. Ini sebagai ilustrasi. Kalau dengan pertumbuhan penduduk, kesejahteraan naik, mobil bertambah, jalan ditambah, ada jalan tol, jalan tetapi kita tidak pernah mendengar ada membuat sungai baru. Ini kecuali kanal banjir timur. Kanal banjir timur adalah membagi aliran dari atas Ciliwung lalu dibagi ada 13 sungai, Bapak. Ini sebagai contoh saja, Bapak. Kita boro-boro menambah, mempertahankan kapasitas sungai yang ada aja luar biasa. Karena apa? Tadi kedisiplinan daripada masyarakat kita, ada yang membuat bangunan-bangunan di sempadan-sempadan. Kami mau menormalisasi sungai kembali supaya normal seperti yang dulu saja, susahnya setengah mati. Apalagi menambah lebar, Bapak. Sehingga apa? Dengan bertambahnya volume debit pada saat musim hujan, ini untuk pas saja seperti normal dulu, ini susah. Apalagi dengan adanya perubahan catchment area. Ini yang akan kita hadapi ke depan. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak, ya kami ada namanya pola rencana pengembangan wilayah sungai. Itu ya, setiap tahap kita update, tetapi agar Bapak diketahui bahwa pada saat membuat pola, itu yang membuat bukan hanya PUPR, tetapi semua stakeholder terkait yang mempunyai wilayah di situ. Jadi mulai dari kehutanan kita undang dan lain-lain. Sehingga di situ ada
beberapa klaster-klaster, oh ini nanti untuk pemukiman, ini untuk industri dan lain-lain. Tetapi realisasi kondisi yang ada, ini ternyata banyak sekali perubahan-perubahan peruntukan. Terutama di dekat ke Jakarta misalnya, tadi kan 128 satuan wilayah sungai. Ada satuan wilayah sungai yang mungkin kondisinya berat ya, mungkin Ciliwung Cisadane ya tadi ya, mungkin salah satunya ya. Iya. Nah, kami sebenarnya sudah di dalam pola itu sudah mengantisipasi. Sebagai contoh yang di depan mata adalah Ciliwung. Ciliwung itu Bapak, kami mulai dari atas sudah kami rencanakan dari sesuai dengan master plan-nya dengan membuat 2 buah bendungan. Di sana satu-satunya atau dua-duanya bendungan yang akan selesai dry dam, itu bendungan kering. Fungsinya adalah untuk mengendalikan saja, Pak. Kami ada 2 bendungan dan 1 terowongan. Setiap bendungan ada 1 terowongan, sehingga kalau hujan turun di hulunya, itu yang mengalir ada batasannya, K50. Jadi diregulasi ya? Iya. Diregulasi itu ya. Nanti keluarnya ada 2 bendungan, kita regulasi. Di atas itu bisa kita reduksi debitnya, itu bisa sampai 24%. Dari bendungan Ciawi Sukamahi sampai turun Katulampa, turun Depok sampai Manggarai, itu bisa direduksi dari besaran debit sampai di Manggarai kurang lebih 11%. Apa yang bisa kita ambil adalah bahwa yang di atas bisa kita, tetapi bisa dikendalikan, disesuaikan dengan debitnya. Tetapi antara Gadok, bendungan tadi sampai Manggarai ini kan kanan kiri ada lahan Kesmenari ya Bapak. Nah ini yang menambahi kalau ada hujan kan masuk di situ. Nah dengan pengurangan ini tadi sampai di Manggarai kurang lebih 11% dari sisi reduksi debit. Nah lalu sebelum sampai Manggarai itu ada salah satu program kita adalah mengurangi kurang lebih 60 meter kubik per detik kita anukan ke Kali Cipinang melalui Sudetan. Oh, jadi kita kurangi debitnya, Bapak. Ya, Pak Dirjen tadi menyampaikan ada 13 sungai yang masuk. Sungai Ciliwung ke arah barat semuanya oleh Kanal Banjir Barat. Ya. Sungai Cipinang ke arah timur semuanya oleh Kanal Banjir Timur. Nah, sekarang seolah-olah Sudetan tadi itu menghubungkan supaya bypassnya seolah-olah melingkar di Jakarta, sehingga dari 13 sungai tadi bisa di bypass masuk ke laut secara langsung gitu ya. Mengurangi debit yang mengalir di Ciliwung tadi. Di Ciliwung, karena kan nggak seimbang kan Pak. Kelihatannya yang timur ini masih punya kapasitas dibandingkan yang barat. Jadi yang barat itu dibuang ke timur ya, dikurangi dengan cara membuat sudetan tadi. Kapasitas pada saat debit K100 itu 60 meter kubik per detik. Jadi 60 baru dia dibuang ke sana. Jadi pada saat sampai di K100 dia bisa mengalir, ketinggiannya memungkinkan dia mengalir ke dia bisa mengalir mulai K20 sudah bisa mengalir. Tetapi dengan debit naik. Nah, lalu sampai di belakangnya lagi Simatupang, Sungai Ciliwung sampai di Simatupang sampai Manggarai itu kurang lebih 33 kilo, Bapak. 33 kilo. Kita programnya adalah normalisasi. Normalisasi sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 16 kilo. Masih kurang 17 kilo. Terus sekali lagi ada juga di daerah cekungan ini Bapak, ada yang namanya pompa-pompa, kolam-kolam retensi. Polder juga ada. Polder. Misalnya di Pluit dan lain-lain. Sehingga ini sebenarnya satu kesatuan terpadu, contoh pengelolaan sungai dari hulu sampai ke hilir. Dan kita masih ada 128 Pak, yang kewenangan di pusat kurang lebih 64 wilayah sungai. Jadi Pak Dirjen ya, dengan sulitnya kita meningkatkan kapasitas di sungai atau kanal yang ada, itu lebih banyak kita memanajemeni demand-nya ya. Jadi kita regulasi airnya yang masuk tadi, misalnya dengan waduk tadi sebagai contoh, untuk mengatur supaya debit yang masih mampu ditampung oleh kapasitas sungai
dan drainase yang ada gitu ya. Yeah. Mungkin pola itu bisa juga dipakai di berbagai metropolitan yang lain ya, yang berat-berat gitu ya. Hanya kan kita untuk membangun bendungan tidak setiap sungai bisa dibangun. Karena tergantung daripada topografi, luas tampungan, kondisi geologi, dan lain-lain. Makanya sebenarnya ini kami sudah mulai menggembar-gemborkan ini Bapak, adalah memanage daripada catchment area dari sisi runoff. Karena kita kita membuat normalisasi, bendungan tetapi ternyata ini juga kadang-kadang tidak seiring dengan runoff yang terjadi. Makanya kami terus terang pada kesempatan yang baik ini mendorong, karena yang mengeluarkan memanage ini sebenarnya juga banyak stakeholder yang terkait. Yang pertama adalah di dalam rangka pengeluaran izin-izin, itu bagaimana caranya, apakah itu IMB, apakah itu untuk kegiatan perkebunan dan lain-lain. Satu kata kunci adalah meminimalis runoff. Yang kedua adalah untuk daerah sungai yang di daerah tengah sampai ke hulu adalah tahan air, perlambat air masuk ke sungai, masukkan ke dalam bumi sehingga menjadi aliran groundwater. Sedangkan kalau di bawah, percepat air masuk ke laut dengan harapan supaya tidak mengganggu masyarakat. Pak Dirjen, ya memang itu lintas ya. Itu sebetulnya di Undang-Undang Penataan Ruang kan disebut juga kalau setiap kota itu harus punya 30% ruang terbuka hijau gitu ya. Mungkin bisa Pak Dirjen tadi untuk di tengah itu, tapi mungkin ditambah dengan itu ya. Setiap rumah mesti perlu harvesting for water ya. Meminimalisasi supaya airnya masuk ke bawah gitu ya. Kami melihatnya begini Bapak. Masyarakat kita itu kan bisa membuat sumur sendiri. Sumur resapan ya. Sumur Bapak. Membuat sumur untuk mengambil air. Jadi berpijak dari itu, kalau membuat sumur untuk ambil airnya bisa dalam suatu halaman rumah, berarti harusnya bisa membuat sumur tapi untuk memasukkan air. Resapan tadi. Ini menarik sekali Bapak. Kenapa? Kalau masalahnya nanti teknisnya, kami akan siap membantu melalui balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Permasalahannya adalah, kalau butuh air untuk hidup, ini kan sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya membuat sumur. Tetapi kalau untuk membuat sumur untuk resapan, ini seolah-olah tanda petik kan hanya sekunder. Untuk itu, kami mengharap dorongan dari yang berkompeten atau berwenang untuk mendorong masyarakat membuat sumur resapan. Sebagai contoh misalnya, kamu saya beri ongkos minum sama snacknya untuk membangun. Dorongan inilah yang kami harapkan dari pemimpin-pemimpin dimanapun, mungkin tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, untuk memberi support. Saya tidak bisa membayangkan, tidak bisa nih Pak, kalau satu rumah 1 meter kubik aja berapa juta rumah. Dari sangat signifikan. Jadi stakeholders terutama pemerintah daerah ya tadi sangat-sangat vital perannya untuk supaya implementasi tadi bisa dilakukan. Pak Dirjen, tadi seolah-olah kita mencoba untuk membuat konservasi dengan sipil teknis ya, buat waduk kita regulasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain memang sebetulnya kondisi hulu kita yang memerlukan juga kerjasama dengan stakeholders yang lain, misalnya kondisi hutan yang di atas itu. Tapi yang kita amati itu membawa implikasi kritisnya beberapa sumber air kita, misalnya Danau Limboto, gitu ya. Dan kita juga melihat daerah-daerah erosi yang cukup tinggi, gitu ya, di beberapa tempat. Yang muaranya tentunya ya menambah frekuensi dan probabilitas terjadinya banjir tadi. Nah, dalam konteks konservasi dan apalagi sekarang ini perubahan iklim itu banyak sudah terasa
signifikan juga di dalam pengelolaan sumber daya air ini. Bagaimana Bapak menggambarkan ya kondisi yang ada tadi, Pak Dirjen? Sangat terasa sekali, Bapak. Sangat terasa. Sangat terasa sekali. Dan ini kami amati dari sisi volume pekerjaan kami untuk mengambil sedimen. Jadi ada beberapa titik-titik, sebagai contoh tadi disebutkan oleh Bapak, Limboto, Pak. Limboto itu kami sudah ada program untuk mengambil sedimen-sedimen yang ada. Setelah diamati, Bapak, ini malah Bapak Menteri sendiri pada saat melakukan tinjauan ke sana, di sana ini kan Danau Limboto lalu tebing, Pak. Di sana tebing sudah dibudidayakan untuk menanam saat itu kalau nggak salah jagung. Nah kebetulan dilihat beliau itu alurnya itu alur turun dari atas ke bawah, sehingga mempercepat sedimen ke bawah. Lalu Bapak Menteri bilang ini memberikan masukan kepada satu dengan diskusi dengan para petani, kalau bisa ini dibuat teras sharing, Pak, sehingga air itu akan tertahan dengan teras sharing itu, sistem. Akan mengurangi sedimentasi. Nah dari sisi teknis kami bisa, Pak, gali sedimen ya. Lalu juga membuat tanggul ya banjir. Tetapi ini kan tidak murah. Nah, dengan cara partisipasi tadi, dengan cara merubah, membuat gundukan-gundukan dengan teras sharing, ini sangat-sangat signifikan untuk mengurangi sedimentasi. Dan sekaligus bisa didaya gunakanlah air tadi di dalam teras sharing, misalnya kayak mungkin sistem Subak dulu kan juga teras sharing gitu ya. Iya, menikah Bapak. Ini sampai dan ini yang sedang dipacu lagi, Bapak, dengan dorongan oleh Pak Imam Prasojo dengan Pak Agus Pambagio. Ini Sungai Serayu, Pak. Sungai Serayu kan hulunya kan di Dieng itu kan Banjarnegara, Wonosobo ya. Itu sedimennya di PLTA-nya juga sudah sangat tinggi dan Cilacap banjir. Ini sedang suatu kegiatan yang melalui dari bawah, mulai dari apa yang harus ditanam. Ini sedang suatu kegiatan yang luar biasa, mulai dari bawah, dari akar rumput. Pak Imam sedang menggerakkan ini, termasuk bekerja sama dengan semua stakeholder, KLH, PUPR, PLN, dan lain-lain. Bagaimana ini? Tetapi ini menjadi baru akan, sudah mulai bergerak, tetapi ini perlu hal-hal yang sangat serius, dan ini sebagai contoh bahwa 128 wilayah sungai dengan adanya perkembangan penduduk, semua akan memanfaatkan lahan yang ada. Konsekuensinya adalah ini tadi, Pak. Kalau kita tidak mulai bergerak, masing-masing dari individu, RT, RW, sampai dinas, kementerian, Bapak Bupati, pimpinan daerah, selanjutnya, saya melihatnya adalah bencana di depan mata. Kami mari bergerak, tidak usah menuding yang lain, serius, karena kalau tidak membahayakan ke depan. Ya, jadi memang harus ditegakkan juga tadi ya, bagaimana mulai dari rencana pola pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, kemudian menjadi satu rencana-rencana yang Bapak gambarkan tadi ya, dan itu memerlukan gerakan kolaboratif mungkin ya, dengan seluruh stakeholders yang terkait tadi, dan di hulunya penataan ruang juga yang mengatur tadi. Pak Dirjen, tadi salah satu yang memang cepat memberikan manfaat, salah satunya memang waduk ya, kalau kita lihat, karena bisa volumenya besar gitu. Nah kita mengenal bahwa yang menonjol di pengairan ya, dulu kan pengairan gitu. Salah satunya dulu kan pertama kita membangun waduk yang besar, Jatiluhur gitu ya. Yang kapasitasnya 2 miliar lebih ya Pak ya, itu dulu ya, 2 miliar meter kubik lebih, dan dulu namanya waduk Jatiluhur Juanda. Juanda ini ketua umum PII yang pertama, Bapak. Jadi terima kasih, kita punya waduk Juanda, waduk Jatiluhur, kemudian ada Cirata, kemudian Saguling. Itu satu sistem ya, satu sistem. Meskipun
bagaimana mengatur kaskade seperti tadi ya? Karena kebutuhannya beda-beda ya, mungkin ya Jatiluhur mungkin untuk banjir, untuk air baku dan lain-lain. Ini lebih ke energi listrik ya. Pak Dirjen dapat memberikan gambaran seperti apa? Terima kasih Pak Bapak. Jadi saya memberikan gambaran dulu bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2025 insya Allah ini kita ditugaskan membangun 61 bendungan. 61. Yang sampai hari ini selesai itu sudah 29 bendungan selesai. 29 bendungan. Nah, 29 bendungan ini sampai nanti 2025 insya Allah 61. Kalau misalnya nanti ada lewat karena kemarin ada refocusing dan lain-lain, target kami 2025 selesai. Iya, itu yang 65 bendungan itu, yang 61 Bapak. 61 ya. 61 bendungan. Nah, tadi disampaikan bahwa memanage, mengatur SOP-nya bendungan, karena bendungan ini bermacam-macam fungsi, multi purpose. Ada untuk irigasi, air baku, listrik, dan juga yang paling adalah pengendalian banjir. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah destinasi pariwisata, Bapak. Nah, tugas pokok kami di SDA adalah menyiapkan untuk kebutuhan air untuk masyarakat, air baku. Lalu juga untuk irigasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur untuk listrik. Nah, contoh yang untuk 3 tadi, Pak, Cirata, Jatiluhur, dan Saguling, itu yang prioritas dibutuhkan adalah apa? Sebagai contoh, ini kebutuhan untuk air baku. Air baku kami akan mengambil dari Jatiluhur kurang lebih 3.000-an atau 3 meter kubik per detik untuk mensuplai nanti di Jakarta. Ini untuk memasok kebutuhan air baku di Jakarta. Ya. Harapan kami nanti Pak untuk tahun 2025 Jakarta bisa terpenuhi dari Karian yang di Banten ya. Banten ya, sama di Jatiluhur. Sehingga nanti pemimpin daerah bisa menstop pengambilan air dari bawah. Dari tanah yang dari tanah. Disinyalir memang itulah yang menyebabkan land subsidence ya. Karena ada yang satu daerah di daerah Pluit dan sekitarnya sana ya, bisa 10 cm. Ya. Jadi kami sudah mempunyai peta Bapak. Setiap antara mulai dari daerah Pluit ke sana sampai daerah Bekasi. Berapa ini penurunannya? Karena kemarin ada bantuan dari JICA, ada titik-titik sumur pengamatan. Berapa itu land subsidence-nya setiap tahun? Ada yang 2, ada yang 3, tetapi memang ada yang tadi 10 sampai 12,5 cm per tahun. Nah, kembali ke tadi pengelolaan waduk atau bendungan tadi Bapak, itu menjadi prioritas kami, mana yang prioritas? Ada air baku, irigasi, dan listrik. Jadi di setiap wilayah mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Apa fokus yang utama? Mungkin kalau di Citarum itu mungkin pengendalian banjir dan air baku gitu ya. Itu kebutuhan utama. Tapi di tempat yang lain bisa beda ya. Misalnya di daerah kalau yang mendukung Manado itu apa itu Bapak? Waduknya ada kuil ya? Kuil Bapak itu ya. Bapak. Nah, itu kan mungkin banjir lebih dominan ya itu ya. Betul. Karena Manado tenggelam waktu itu gitu. Sama Sepaku Semoy misalnya atau Teritip Bapak. Itu untuk penyediaan air baku Kota Balikpapan. Ya. Tapi sekaligus untuk IKN juga ya. Nah, itu yang Sepaku Semoy Bapak. Sepaku Semoy. Jadi perkembangan Balikpapan yang 9 besar, kita siapkan waduk Teritip saat itu 260 liter per detik. Itu tahun 2017 selesai kalau salah, pas bulan saya di sana. Lalu masih kurang Pak, karena kebutuhannya masih kurang 500-an. Lalu kami mendesain untuk bendungan Sepaku Semoy, itu total 3.000 kapasitasnya. Sehingga 3.000 itu yang 500 nanti akan kami kirim ke Balikpapan. Nah, kok ya kebetulan ini Pak, ada program Ibu Kota Negara. Ibu Kota. Sehingga itu nanti akan kita manfaatkan juga untuk Ibu Kota Negara. Sehingga apa?
Selain itu kalau masih kurang, kami juga sudah mulai membangun namanya intake sepaku. Oh, ada intake sepakunya ya. Sehingga intake sepaku, bendungan ini bisa sampai tahun 2035 kebutuhan IKN sesuai dengan pertumbuhan kebutuhannya kebutuhan pertumbuhan. Kami masih teraman. Terdukung ya. Terdukung sampai kebutuhan 2035. Air baku terdukung. Fungsi pengendalian banjirnya ada juga di situ. Iya. Nah, kalau nanti 2035 ini ancang-ancang sudah terpenuhi dengan jumlah penduduk dan kebutuhan lain-lain, kami sudah mempunyai rencana nanti akan membangun bendungan Batu Lepek. Lalu ada lagi kalau ini masih belum cukup sampai 2050 ada potensi bendungan Selamayu. Sehingga di sana untuk kebutuhan air baku aman, Bapak. Nah, kembali tadi pengelolaan tadi bahwa selain kebutuhan air baku, irigasi, listrik dan pengendalian banjir, kami sampaikan bahwa kami sedang konsen untuk melihat dengan kondisi perubahan ekstrim tadi, Bapak. Perubahan iklim dan perubahan area, ini ada tugas khusus dari Bapak Menteri, evaluasi bendungan khusus untuk pengaturan muka air bendungan. Sehingga kami bisa mengatur muka air bendungan selain prioritas utama untuk air baku, irigasi, listrik, untuk pengendalian banjir harus bisa kita manage. Ya, karena perubahan hinterlandnya ya, bahwa kadang-kadang air datangnya nggak terduga lebih besar, seperti sekarang ini kok hujannya gede terus seperti ini. Baik, jadi itu seolah-olah kapasitas bendungan kita sediakan untuk datangnya air tadi supaya mengatur debit yang masuk di daerah hilirnya lah. Hilirnya sama begini, Bapak. Jadi kalau itu nanti kapasitas misalnya 10 juta. Dengan adanya pintu kita turunkan menjadi 5 juta misalnya. Berarti kita bisa mengendalikan atau menampung air sebesar 5 juta meter kubik. Nah, kalau ini bisa pada saat hujan turun di hulu akan masuk ke sini, Pak. Keluarnya bisa dikendalikan. Tetapi penurunannya muka air terendah harus memperhatikan kebutuhan pokok untuk air baku, irigasi sama listrik, Bapak. Inilah fungsinya nanti di dalam SOP pengaturan suatu bendungan. Ini ya, sama Pak Dirjen, tadi kan 61 waduk, tentunya bayangan kita besar sekali juga. Itu pasti kita melihat ya sebelumnya bahwa waduk ini sangat mendukung kesejahteraan masyarakat juga gitu. Ekonomi tumbuh dengan adanya waduk tadi, karena kita bisa di samping irigasinya juga mungkin setahun bisa 2 kali atau bahkan 3 kali, cropping intensity-nya juga bisa naik misalnya. Tapi di sisi yang lain kita punya tantangan bahwa wilayah-wilayah di masing wilayah sungai itu berbeda-beda, karena memang kondisi curah hujan maupun kondisi keberadaan infrastruktur waduk tadi itu mungkin belum merata ke seluruh. Kita dulu rasanya berapa? 12-13 miliar meter kubik di seluruh Indonesia gitu. Nah, dengan 61 waduk tadi kita bisa menambah berapa miliar meter kubik di dalam nasional, kita melihat secara skala nasional gitu. Tambahan akibat pembangunan tadi. Jadi ini ada hitungan saya untuk tambahan 61 bendungan. Itu untuk kapasitas tampungannya saja kurang lebih 3,8 miliar meter kubik. Ya, ini tambahan, berarti tambah 38. Berarti kalau tadi misalnya 13-14 berarti bisa menjadi 17 ya. Ini tambahan tampungannya. Lalu juga kami bisa menambah untuk irigasi. Itu kurang lebih 385.000 hektar. Berarti luasannya ya. Sekarang kan kira-kira 7 juta lebih ya irigasi keseluruhan ya. Ini tidak termasuk rawa dan lain-lain. Lalu juga air baku kita bisa menambah 49 meter kubik per detik.
Lalu juga untuk reduksi banjir itu kurang lebih 12,6 meter kubik per detik. Mereduksi itu mengurangi, menahan. Jadi misalnya supaya masuk ke bendungan. Lalu yang terakhir juga ada tenaga listrik. Ini menarik Bapak. Tenaga listrik dari sisi tinggi jatuh. Ini 256 megawatt. Nanti akan kami ceritakan mengenai PLTS. Jadi ini suatu hal energi terbarukan, potensi yang sangat besar dengan dibangunnya bendungan tersebut. Jadi PLTA dan PLTS maksudnya. Oh, jadi ada air sendiri, tiap headnya air itu bisa menjadi energi listrik dengan turbin ya dibuka. Tapi juga lahannya dibuat untuk PLTS gitu, surya gitu. Ini sebagai contoh, kemarin kami membandingkan pada saat ada salah satu direktur dari Pertamina kebetulan kolaborasi Pak ke SDA, diskusi. Saya sebagai contoh Jati Gede. Jati Gede itu dari tinggi jatuh kurang lebih 105 atau 110 megawatt untuk bisa memberikan energi listrik. Tetapi dengan regulasi yang ada, itu kan untuk PLTS sekarang baru diperbolehkan 5%, Pak. 5% dari luas tampungan. Karena kami harapkan juga 5% itu apa? Tidak mengganggu cara landscape pandangan. Kalau di situ nanti ditutup semua juga biota dan lain-lain terganggu ya. Lalu yang kedua juga dari sisi fungsi. Kalau bendungan itu datar, ini mungkin masih bisa Pak 5%. Tetapi kalau curam, sehingga fluktuasi muka air itu pada saat hujan naik, pada saat turun menjadi surut, ini kan bisa terganggu. Nanti PLTS-nya bisa miring solar cell-nya menikah. Nah, ini untuk di Jati Gede dengan 5% saja itu bisa menghasilkan 150 megawatt dengan 5%. Dari 5% luasan tadi dipasang panel-panel surya untuk harvesting energi energi EBT ya. Baru dan terbarukan lah itu kan ya. Ini baru Jati Gede Bapak. Sehingga kami melihat untuk Jati Gede aja potensi itu hampir 200-an, 50. Ini luar biasa sekali. Dan kami melihat ada beberapa masukan dan kemarin sudah ada diskusi nih. Kebetulan dipanggil oleh Bapak Menteri, ini gimana nih? Potensi masuk 5% gitu. Kami mengadakan FGD dengan stakeholder Pak, mulai dari ESDM, PLN dan lain-lain. Ini kami sedang diminta proses oleh Bapak Menteri mereview permen. Kami harapkan ini nanti bisa lebih mendukung tadi. Tetapi masih tetap catatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah tidak mengganggu dari bahasa tupoksi, tugas pokok dan fungsi awalnya. Ini Pak Dirjen, artinya sumber daya air, jadi pertama kita banyak membahas untuk mendukung ketahanan air ya, dengan waduk, dengan upaya-upaya yang dilakukan tadi. Yang kedua ternyata energi cukup signifikan ya, dalam arti bukan hanya dari airnya saja, tapi juga dari luasan, taruhlah 5% dari luasan air tadi bisa digunakan untuk kita mengenerate energi. Nah, tadi Bapak menyinggung tugas pokok yang memang menjadi sasaran juga, yaitu ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan, kita melihat bahwa dari undang-undang yang pertama atau pada saat sebelum undang-undang pengairan itu pun dulu di Jawa kan ada yang istilahnya apa itu, kultur plan ya, pola tanam gitu ya. Kita mengatur pola tanam, mungkin kalau sekarang apa, padi-padi palawija gitu ya. Dulu kan padi, palawija, tebu gitu ya, pada saat yang lalu ya, pada saat pengembangannya. Kemudian untuk
efektivitas dalam perjalanannya diserahkan kepada petani pemakai air, terutama yang jaringan tersier. Betul. Sejauh mana Bapak perkembangan sekarang ini di dalam upaya mendukung ketahanan pangan? Ya, terima kasih Bapak. Ini saya kira menjadi terobosan terutama pada saat ada COVID kemarin Bapak. Karena apa? Ini betul-betul sangat mengena. Kalau bahasanya orang itu obatnya itu langsung kena ke jantungnya Pak. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, perkumpulan petani pemakai air itu adalah yang tahu persis kondisi wilayahnya. Oh ini saya kurang apa. Dan dia bergerak memang di wilayah tersier, perkumpulan petani pemakai air. Nah dengan adanya program tadi disampaikan bahwa P33I, itu adalah uang itu langsung ditransfer ke petaninya, ke rekening petani. Lalu perencananya itu juga, saya butuh pintu air, saya butuh melining saluran tersier, terserah petani. Lalu yang mengerjakan siapa? Petani juga. Nah, yang menarik ini Bapak, suatu saat kalau di daerah Kalimantan itu kan sehari upahnya ada yang 125, pekerja ada yang kepalanya 150. Di Jawa ada yang 80.000, pekerjanya, tukangnya 100.000. Tetapi ada Pak, ini yang saya melihat bahwa ini sangat-sangat, pertama dari perencanaan pasti sesuai, karena mereka memerlukan, tahu. Lalu ada pendampingan secara teknisnya dari balai, dan ada namanya tim pendamping Bapak. Yang kedua dari sisi pelaksanaan, dia pasti akan semaksimal mungkin uang untuk mereka sendiri. Tetapi yang luar biasa Bapak, dia ada suatu daerah yang bilang, Bapak dapat harian berapa? Oh saya enggak Pak, yang penting saya dapat makan sama minum. Loh kenapa? Ini kan untuk saya juga dan masyarakat. Sehingga apa? Yang tadinya misalnya saluran tersier di lining hanya 600 meter, bisa menjadi 900 meter. Oh, jadi lebih besar ya? Lebih besar. Ini Bapak, saya melihat kenapa saya bilang ini betul-betul kena kesasaran. Yang kedua adalah padat karya. Ini sangat membantu yang kemarin petani-petani ataupun orang-orang yang tadinya di luar pulang ke kampung mendapat sehari rata-rata 80 sampai 100. Ya, Pak Dirjen. Berarti ya itu tentunya mendukung ya upaya kita di dalam pendayagunaan sumber daya air terutama untuk pangan tadi ya. Dan kita mungkin ada konflik sedikit Pak ya mengenai pemakaian tadi. Bagaimana tadi untuk di satu sisi kita memang untuk irigasi, di sisi yang lain perkotaan itu juga banyak memerlukan air untuk domestik, tapi juga industri tadi. Karena semua proses industri kan perlu air kan gitu ya. Itu satu sisi. Dan tadi Pak Dirjen memberikan ilustrasi ya, bagaimana kota sebesar Jakarta atau Jabodetabek ya, yang penduduknya 30 juta, dan Jabodetabek itu nyumbang 22% ekonomi nasional dari PDRB. Kalau kita lihat perkotaannya, kota-kota kita itu nyumbang 75% dari ekonomi. Luasannya mungkin kotanya di bawah 10% ya secara nasionalnya. Tapi di situ intensitas tinggi. Nah, Pak Dirjen, kadang-kadang ada teknologi yang memang perlu dikembangkan ya, kadang-kadang yang mungkin bisa menjadi alternatif juga gitu ya. Kita kadang mengenal apa yang namanya waduk aquifer ya. Waduk aquifer. Jadi supaya air tadi seolah-olah cepat kita buang ke laut pada saat musim banjir, dan bagaimana kalau itu kita agak tahan seperti tadi ya, tentunya memang mungkin pembiayaan juga mungkin tantangan atau teknologinya juga, tapi sejauh mana itu memungkinkan untuk menyimpan air tadi di aquifer di bawah, dan pada saat musim kering mungkin air itu sangat bermanfaat, karena DKI Jakarta sendiri tadi kan masih perlu tambahan tadi dari Karean, dari Jatiluhur, dan tantangan turunnya tanah
di utara ya, terutama utara. Mana Pak Dirjen? Secara teknis yang namanya waduk aquifer itu memang dimungkinkan. Tetapi kita harus tahu bahwa lapisan geologi di bawah ini harus perlu penyelidikan, lapisan-lapisan pasir atau lapisan-lapisan yang bisa dialiri air juga perlu suatu penelitian yang betul-betul detail. Jadi secara teknis itu bisa pasti Pak. Hanya konsekuensinya mungkin ini mengenai biaya. Saya lebih cenderung mendorong kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah ataupun kepada stakeholder terkait adalah dengan cara gerakan massal. Apakah itu kantor, mulai dari masing-masing tadi menyimpan air, karena ini juga aquifer juga ini Pak. Dari hulu, hujan yang turun jangan sampai keluar ke selokan. Masuk ke dalam tanah, dia akan pelan-pelan menjadi tadi Pak, groundwater level dan merupakan cadangan air. Ya, mungkin cadangan sebagian air tanah dangkal, sebagian bisa juga ke dalam ya. Iya. Gitu. Karena apa Pak? Perbedaan antara pada saat dulu kanan kiri sungai ini masih hutan, itu infiltrasi itu hampir 55-60% infiltrasi yang tertahan dan masuk. Tetapi dengan adanya perubahan catchment area terbalik. Sekarang yang infiltrasi hanya 15%. Sehingga apa? Kalau infiltrasi ini sedikit, di bawah disedot terus, berarti ada rongga yang kosong. Ada gerakan Pak untuk menggerakkan tadi. Ya, kadang-kadang kan kita perlu gerakan tuh secara luas bisa menjadi kiprahnya publik lah untuk melaksanakan tadi. Jadi kami mulai dari komunitas peduli sungai, Bapak. Ini mereka tidak dibayar, tapi mereka ini militan, Pak, untuk mengajak masyarakat. Kadang-kadang tidak hanya ini saja, Pak, sumur resapan, nyimpan air dari tritisan ini pakai simpan air. Memberi dorongan. Lalu ada juga membersihkan sampah dari sungai. Ini salah satunya. Lalu yang kedua juga kami mendorong melalui kementerian. Ayo, ini loh. Dengan cara membuat sumur-sumur. Karena apa? Catchment area ini lebih banyak kewenangan di stakeholder yang kementerian yang lain. Tetapi kami mendorong bahwa ini sangat signifikan. Tadi kami sampaikan kepada Bapak bahwa kalau masyarakat kita membuat sumur untuk ambil airnya bisa. Kenapa sih membuat sumur? Nah, ini tinggal perlu mendorong saja Pak, diberi stimulan. Baik. Jadi itu paling enggak sudah mulai bisa dilakukan dan sudah dilakukan lah ya. Tinggal menggerakkan. Tapi aquifer tadi bisa menjadi satu alternatif ya. Suatu ketika mungkin dia langsung bisa kapasitasnya agak besar ya karena kan di bawah. Pak Dirjen, terakhir mungkin ada dua hal ya. Satu, kita tadi ada tantangan keterbatasan dana lah gitu ya. Karena semuanya pasti scarce resources tadi. Sejauh mana badan usaha gitu ya, mendukung di dalam konteks inilah gitu ya, dalam pendayagunaan sumber daya air ya, kerjasama pemerintah badan usaha, meskipun mungkin untuk hal tertentu memang air itu memang nomor satu untuk kebutuhan publik ya, dan tentunya kebutuhan sehari-hari tadi di luar itu masih memungkinkan untuk badan usaha itu maju. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait teknologi, Pak. Sekarang ini kan teknologi digital bukan main perkembangannya. Nah, sejauh mana teknologi di bidang di aplikasinya di pendayagunaan sumber daya air. Karena mungkin apakah ada early warning system yang sudah terpasang atau bagaimana sistem Internet of Things segala itu sudah diterapkan ya di dalam upaya Bapak mendayagunakan sumber daya air ini. Ya, yang pertama mengenai KPBU tadi. KPBU ya, ini arahnya kepada kiprah investor Bapak untuk
ikut berpartisipasi dalam penyediaan apakah air baku dan lain-lain. Ini sudah malah ini saya kira sudah dimulai yang di Jatiluhur ke Masuk DKI. Jakarta ya? Ya, ini sudah dan malah sudah tanda kontrak. Kami adalah menyiapkan air baku di Jatiluhurnya Pak, bendungannya misalnya. Lalu antara KPBU-nya bergerak antara menyiapkan dari Jatiluhur keluar sampai nanti diterima oleh DKI. Jadi transmisinya ya. Nah ini nanti bayarnya melalui harga yang sudah disepakati antara yang pemerasaran atau yang menang di KPBU dengan pemerintah DKI. Yang selanjutnya akan segera kami lakukan atau sudah malah ini Pak, sudah kayaknya karena ini yang bergerak di sini adalah nanti di Dirjen PI Bapak. Itu karyan ke DKI juga. Ini malah sudah ditandatangan dan kami percepatan untuk menyiapkan air bakunya dari Bendung Karian. Yang selanjutnya tadi mengenai early warning system. Jadi kami ini kami terapkan terutama di bendungan yang ada hubungannya dengan pengendalian banjir. Pertama kami sekarang bisa monitor dari Patimura ada kurang lebih 65 bendungan yang sudah kami monitor berapa nih kapasitas kita bisa menampung untuk SOP-nya tadi pengelolaan muka air di bendungan. Selanjutnya juga kami berkomunikasi erat setiap saat dengan BMKG. Sehingga BMKG itu Pak, sekarang kan ramalannya itu sudah prediksinya sudah mendekati sempurna. 2-3 hari kami sudah dapat, kami segera komunikasikan dengan teman-teman di balai. Bahwa ini loh akan ada banjir, kami siapkan apa? Mobile pump, bendungan dikosongkan, lalu ada misalnya bendung-bendung karet yang ada tadi kita buka, sehingga debitnya embung-embung yang sudah ada pengendalinya, pintu-pintu kami buka, sehingga pada saat terjadi hujan itu bisa menampung. Dari masing-masing sungai debitnya, ketinggiannya kan sudah termonitor ya. Itu ada sensor yang sudah ngirim ya ke sana ya otomatis. Sebagai contoh Katulampa Bapak. Katulampa itu kalau di sana udah siaga 1, kami sudah berkomunikasi dengan langkah-langkah DKI. Ini loh 10 jam, 12 jam sudah sampai Manggarai. Nah ini langkah-langkah yang kita lakukan. Baik Pak Dirjen, mungkin mohon closing statement dari Bapak ya terkait perkembangan pengelolaan sumber daya air ini. Yang tadi sudah cukup luas dan kita bahas. Mungkin ada hal yang disampaikan terutama ini kepada insinyur dari sipil atau juga yang terkait atau yang tertarik dengan hal-hal mengenai sumber daya air. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Bapak. Jadi ada kalimat kebersamaan, kedisiplinan, dan kepatuhan di dalam pengelolaan sumber daya air merupakan warisan yang sangat berharga untuk kita tinggalkan anak cucu kita, kepada anak cucu kita. Itu saya kira yang paling Bapak. Baik, jadi kita the future is now. Ya, jadi kita harus berbuat untuk the future. Sekarang ini yang kita lakukan sebetulnya untuk anak cucu lah gitu ya Pak Dirjen. Baik Pak Dirjen, terima kasih Bapak atas perkenannya hadir dan meluangkan waktu untuk Badan Kejuruan Sipil dan tentunya juga untuk masyarakat. Tadi banyak hal yang disampaikan Pak Dirjen. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.